Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil progres dari kelompok 2 yang berjudul dengan aplikasi lelangmall.id. Oke, berikut adalah anggota tim dari kami. Yang pertama ada Kopsan Ainfinur Saifullah, IGD Cahitanya Indra Surapta, Rahmat Ageng Handoko, Ahmad Maulana Madin, Muh Asar, Rani Suryasari, Gilang Ramadhani, dan yang terakhir ada Siti Khotimah Purwoningsi. Oke, yang pertama sebelum lanjut kita juga perlu tahu apa aja sih masalah dari yang mendasari dari munculnya aplikasi Lelang Mall ID ini. Eh, dari beberapa permasalahan yang kita temukan, kita rumuskan yaitu untuk lelang konvensional itu kebanyakan menggunakan barang-barang dengan nilai estetika tinggi dan juga mengharuskan untuk para buyer datang ke dalam sebuah venue. Selain itu juga hanya menargetkan orang-orang dengan uang berduit aja gitu. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami telah merumuskan beberapa masalah inti dari bisnis lelang ini. Yang pertama adalah lelang konvensional hanya menjual barang-barang bernilai tinggi seperti lukisan langka, barang-barang antik, dan lain-lainnya. Yang kedua, lelang konvensional biasanya diadakan pada venue-venue mewah tertentu yang mengharuskan kehadiran pembeli untuk datang. Hal ini tentunya menghambat perkembangan bisnis lelang apabila terjadi masalah seperti dengan COVID-19. Yang ketiga adalah ketatnya aturan pelanggan dan terhadap aturan lelang sehingga tidak banyak orang yang mengikutinya. Untuk bisa mengikuti lelang secara konvensional pada biasanya banyak aturan-aturan dari pemerintah yang perlu dipatuhi seperti aturan bisnis dan juga modal yang disiapkan. Yang keempat adalah tidak dapat melelang produk-produk keseharian. Ini merupakan sebuah bentuk kesenjangan antara masyarakat yang mampu membeli dengan tidak gitu. Jadi kami menyarankan kedepannya mungkin bisa menjual produk-produk keseharian dalam lelang. Oke, itu saja masalah yang melatar belakangi bisnis dari lelangmall.id. Selanjutnya bisa dilanjut. Baik, selanjutnya ada visi dan misi dari aplikasi kami. Yang pertama ada mewujudkan lelang yang efektif, efisien, adil, profesional, dan kompetitif. Kemudian ada misi dari aplikasi kami. Yang pertama, menjadi tempat lelang yang terdepan dan terbaik di Indonesia. Dua, mewujudkan lelang yang adil dan kompetitif dan profesional. Kemudian yang terakhir ada sebagai sarana untuk memberi wawasan dan pemahaman bahwasanya lelang dapat memberi hasil yang terbaik. Oke, selanjutnya ada solusi. Solusi yang pertama itu dari aplikasi kami. Yang pertama, nantinya kami akan memberikan keamanan yang terjamin karena di dalam aplikasi kami terdapat uh, LPay yang mana LPay tersebut yang akan digunakan sebagai media transaksi. Kemudian yang kedua ada kami akan memberikan pelayanan, penawaran, dan barang yang berkualitas. Selanjutnya ada pelelang dapat melelang barang pribadinya dengan memenuhi standar pelelangan. Dan yang terakhir ada cash and carry yang mana uh, pembeli akan membayar barangnya duluan, kemudian nantinya akan mendapatkan barangnya. Next. Oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya membahas mengenai skop manajemen proyek dari sistem aplikasi lelangmall.id. Nah, di sini yang pertama ada penyusunan ide proyek. Untuk penyusunan ide proyek sendiri itu yang pertama menyusun ide proyek. Untuk menyusun ide proyek sendiri dan menyusun visi misi, nama, dan lain sebagainya. Yang kedua ada membuat bisnis model.
Untuk bisnis model sendiri yang kita gunakan yaitu BMC. Yang ketiga, menentukan analisis SWOT. Dan yang keempat, menentukan media manajemen project. Untuk media yang kami gunakan adalah Trello. Selanjutnya, penentuan project management. Nah, di sini kita membuat timeline, scope, dan estimasi biaya yang diperlukan untuk pembuatan dan perancangan aplikasi tersebut. Dan selanjutnya, membagi pembagian job desk untuk setiap masing-masing dari setiap tim. Selanjutnya, marketing. Untuk marketing sendiri, kita menentukan media pemasarannya. Jadi, nanti kita pakai sosial media sebagai media pemasaran, website, blog, dan lain sebagainya. Yang kedua, membuat konten. Dan yang terakhir yaitu membangun channel, yaitu membangun kerjasama dengan instansi ataupun perusahaan lain. Selanjutnya, merancang aplikasi. Untuk perancangan aplikasi ini, kita menganalisis kebutuhan fitur dari aplikasi tersebut. Selanjutnya, menganalisis user interface. Yang dimaksud itu desain dari aplikasi tersebut, gambaran secara kasarnya dari bentuk aplikasi tersebut, dan menentukan epic dan story. Selanjutnya, testing. Setelah kita merancang aplikasi, kita melakukan testing terlebih dahulu terhadap program dan sistemnya, dan tentunya testing ke klien. Selanjutnya, instalasi. Nah, untuk untuk aplikasi dari lelang ini ini versi mobile. Dan terakhir ada evaluasi. Untuk evaluasinya, evaluasi sistem dari aplikasi dan evaluasi pemasaran produk. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, Mbak Siti. Kemudian berikutnya teman-teman ada cost estimate dari proyek kami. Yang pertama ada project manager. Di sini kami mengestimasikan untuk jumlah secara keseluruhannya ada 63.345.000. Dengan rincian untuk project manager 65 hari, untuk biaya per harinya ada 425.000, di total ada 27.625.000. Kemudian ada surveyor 5 unit dengan jumlah biaya per unitnya 300.000. Totalnya 1.500.000. Kemudian ada sistem analis dengan estimasi hari 7. Untuk biayanya per hari 400.000. Total biayanya 2.800.000. Kemudian ada desainer pertama ada 8 hari untuk estimasinya. Untuk biayanya 370.000 per hari. Untuk totalnya 2.960.000. Kemudian desainer 2 sama kayak desainer pertama 8 hari, jumlahnya 370.000 per hari, untuk totalnya 2.960.000. Kemudian programmer pertama estimasi 30 hari, per harinya 390, jumlah 11.700.000. Kemudian programmer 2 estimasi sama 30 hari, per harinya 390, total 11.700.000. Kemudian software tester. Estimate-nya 6 hari, jumlah per harinya 350.000, total biayanya 2.100.000. Kemudian untuk hardware ini kita estimasikan untuk komputer dengan total biaya 4.500.000. Kemudian ada software ini dengan rincian instalasi sistem, total biayanya 150.000. Kemudian ada database selama 1 tahun, total biaya 200.000. Kemudian yang terakhir ada provider web dengan total biaya 300.000. Kemudian ada testing, dan testing ini merupakan 10% dari total hardware dan software cost atau biaya dari total hardware dan software sebesar 515.000. Kemudian ada training
and support. Di sini ada train cost dengan estimasi 6 hari, per harinya 70.000, jumlah atau totalnya 420.000. Kemudian yang terakhir untuk maintenance. Yang pertama ada hosting dengan kapasitas bandwidth 10 GB, itu kita estimate untuk 1 tahun, biayanya 50.000 per bulan. Total 600.000. Dan yang kedua ada update data, biayanya ada 100.000 per bulan, totalnya 1.200.000. Untuk total estimasi biaya proyek dari proyek lelang kami atau aplikasi lelang kami sejumlah Rp71.230.000. Itu saja untuk proyek cost dari proyek kami. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya market validation. Untuk market validation ini kita ngelakuin riset di internet berdasarkan money.kompas, Ketua Umum Persatuan Balai Lelang Indonesia atau Perbali, Doksa Manurung, mengatakan lelang online memberikan keuntungan kepada penjual maupun kepada pembeli. Nah, keuntungan dari lelang online bagi penjual ini yang pertama mudah mendapatkan informasi jadwal dan lokasi lelang. Terus berkesempatan menjual aset dengan harga terbaik. Terus manfaat bagi pembeli mudah mendapatkan informasi jadwal, lokasi dan katalog lelang. Pembeli tak perlu khawatir dengan kualitas barang karena sudah dicek balai lelang, dan berkesempatan mendapatkan barang dengan harga murah. Oke, selanjutnya jelaskan teman saya. Kemudian di sini selanjutnya ada time, di sini ada task name dengan duration, start, finish dengan records name, dan di sini ada BMC tabel dan descriptions untuk 1 hari pada tanggal 14 Oktober, finishnya 15 Oktober. Terus kemudian ada tabel dan deskriptif, di sini ada 1 hari, startnya 14 Oktober, finishnya 15 bulan 10 2022. Terus di sini kemudian ada VPC, durasinya 2 hari, startnya 14 Oktober, finishnya 16 bulan 10 2022. Kemudian di sini ada scope, durasinya 2 hari, startnya 14 Oktober, finishnya 16 bulan 10 2022. Kemudian di sini ada time, durasinya 2 hari, startnya 14 Oktober, finishnya tanggal 16 bulan 10 2022. Sekian presentasi dari progres kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.